Oke, selamat pagi. Suara Ibu jelaskah? Jelas, Ibu. Kecilan nggak? Enggak, Bu. Kecilan nggak? Enggak, Bu. Nggak, oke. Bu. Udah saya mulai ya, udah lewat 5 menit. Sudah 49 yang join, oke lah. Materinya PPT itu yang tadi. Yang saya kasih tadi. Sudah saya upload juga di e-learning-nya. Daftar hadir jangan lupa kalian isi. Materi hari ini tentang linggo semuanya. Sudah dicoba? Diinstal? Di-download dan diinstal Lindonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan nggak? Nggak bisa di HP itu ya? Ya, Bu. Nggak bisa di HP, kalau di tab bisa. Ibu udah coba, bisa kalau di tab. Oke. Sudah keluar belum PPT, Bu? Sudah, Bu. Keluar Sudah, PPT-nya? Bu. Oke. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Oke. Terus silabusnya kita hari ini akan belajar linggo semuanya. Saya kenalkan linggo. Kalau lindonya paham, mudah-mudahan linggonya juga lebih cepat mengikuti. Kalau mau lebih update, sebenarnya pakai linggo, udah saya bilang. Karena linggo itu bisa linear dengan non-linear. Saya akan bahas satu-satu, sama seperti lindo. Saya bahas dari linear dulu, nanti ke analisis sensitivitas, ke model transportasi, terus sampai ke program non-linear. Kalau linggo itu bisa non-linear, kalau lindo enggak. Kemudian variabelnya, linggo variabelnya lebih besar cakupannya. Yang saya share ke kalian itu linggo 13. Cukup lah. Sudah tuh sekarang udah ada linggo 18. Jadi dia tuh kayak Microsoft Office gitu ya. Terus diupdate. Kalau mau pakai yang 16 juga oke. Semakin tinggi versinya, variabel yang tercakup akan semakin banyak. Kalau yang mau pakai untuk perencanaan tugas akhirnya, lebih oke kalau pakainya yang lebih update. Apalagi kalau skripsi kan kita suka variabelnya banyak sekali. Jadi kalau pakai yang lebih besar ya lebih banyak cakupan variabelnya. Kadang dia sampai 200-an. Kalau variabel kita sampai 260-an, nggak bisa. Batasnya 256. Kalau linggo yang terbaru dia bisa sampai 300-an. Jadi hari ini saya ngajarin tentang model program linear, kemudian sintaks dalam linggo, sama solver dalam linggo. Ini juga program langsung jadi cuma ngetik-ngetik modelnya saja, kemudian di-solve. Nih, hampir mirip lindo dan linggo. Jadi linggo itu adalah alat sederhana, tenaga untuk menyelesaikan persoalan optimasi yang linear dan non-linear. Jadi kemudian dia cocok untuk memformulasikan persoalan yang lebih besar, menyelesaikan dan menganalisis solusinya. Kemudian optimasi selalu saya bilang dia selalu mencari solusi terbaik. Jadi ada banyak solusi ditawarkan dan kita akan mencari hasil terbaik, best result. Misal mendapatkan keuntungan tertinggi, ya kan, atau mendapatkan biaya terendah sampai pembuangannya rendah atau ketidaknyamanannya rendah. Terus contohnya lagi misalnya keefisienan penggunaan uang, waktu, mesin, staff, inventory. Itu contoh-contoh soal optimasi. Kemudian persoalan optimasi kan ada dua, ada yang linear, ada non-linear. Jadi kita akan bahas semuanya nanti. Saya hari ini yang linear dulu. Kemudian memulai linggo. Jadi linggo itu nanti sama, ada input, ada solve-nya. Jadi ada model kecil. Kemudian di sini seperti ini bentuknya.
Jadi ketika kita start Linggo untuk Windows, layar kita akan muncul seperti ini. Hampir mirip dengan Lindo kok, sintaknya juga. Lambangnya dia depannya yang logo Sigma. Ya, jadi layarnya akan muncul seperti ini. Kemudian ada persoalan, misalnya contohnya persoalan seperti ini. Sudah familiar persoalan program linier. Jadi kita punya model sederhana. Misalnya tentang persoalan mix small product, kombinasi produk. Contohnya kayak gini. Ada perusahaan namanya CompuQuick. Dia memproduksi dua model komputer, masih diserap wifi oleh HP standar dan turbo. Terus CompuQuick itu dapat menjual setiap unit standar itu dengan keuntungan $100. Kalau turbo setiap unitnya keuntungannya $150. Terus perusahaan pabrik CompuQuick itu dia memproduksi komputer standar paling banyak 100 komputer per hari. Sedangkan komputer turbo paling banyak 120 per hari. Selain itu juga ada keterbatasan tenaga kerja. Contohnya sehari tenaga kerja yang tersedia, jam kerja yang tersedia cuma ada 160 jam. Kemudian komputer standar itu membutuhkan 1 jam tenaga kerja, membuatnya itu, kemudian komputer turbo 2 jam. Problemnya itu, persoalannya adalah menentukan kombinasi antara komputer standar dan turbo yang harus diproduksi setiap harinya. Sehingga keuntungan kita bisa maksimum dan tidak melebihi kapasitas atau limit batasan jam tenaga kerja. Jadi kalau dimodelkan, yang standar, tulisannya udah muncul belum? Standar itu X1 misalnya, turbo itu X2. Sebenarnya kalau nggak mau dimisalkan, ketik aja standar, turbo itu juga boleh. Terus katanya tadi keuntungannya. Jadi itu artinya di fungsi tujuan. Kalau keuntungan berarti kasusnya max atau min? Max Bu. Ya. Maksimumkan Z berapa? Keuntungan si standar tadi 100, terus turbonya 150. Seperti itu. Dengan kendala gimana? Kendalanya itu katanya sehari kalau komputer standar tuh at most paling banyak 100. Kalau paling banyak berarti lambangnya gimana tandanya? Paling banyak besar atau kecil? Paling banyak besar dari sama dengan atau kecil sama dengan? Kecil dari. Apa? Kecil. Paling banyak. Kalau paling banyak berarti kecil sama dengan. Sama Kan? dengan. Boleh kurang dari atau sama dengan. Bukan lebih dari sama dengan kan? Ingetin kata-kata itu. Kalau paling sedikit at least, kalau at most tadi paling banyak, kalau paling sedikit at least, paling dikit berarti harus lebih besar sama dengan. Katanya tadi, komputer standar itu diproduksi at most 100 computers per day. Standar berarti X1. Lebih kecil sama dengan 100. At the same time, di waktu yang sama, produksi komputer turbo itu 120 komputer per hari. Nah, seperti itu. Terus, tenaga kerjanya totalnya itu ada 160 jam. Untuk buat komputer standar, dia butuh 1 jam, berarti 1, boleh tulis, boleh enggak, X1. Komputer turbo butuh 2 jam, 2X2, paling banyak 160 hari. Gitu. Terus ingat apa?
Kalau di model program linear, ada satu kendala yang selalu kita tambahkan. Kendala apa namanya? X1, X2 Kendala lebih besar dari 0. negatif. Iya, X1, X2 besar sama dengan 0. Di sisi lain, saya kan misalkan X1, X2, saya terlalu ngulang. Terserah sih mau pakai YX atau AB boleh. Mau diketik 100 standar, ya boleh aja, nggak ada yang melarang. 150 turbo, ya kan? Dengan kendala standar kecil 100, turbo kecil sama dengan 120, standar ditambah 2 kali turbo kecil sama dengan 160, jadi standar, turbo besar sama dengan 0. Kayak gini juga boleh. Paham ya cara memodelkannya? Model dasar program linear. Yang penting modelingnya. Oke, mau di screenshot atau dicatat enggak? Sebenarnya ada juga sih di PPT itu. Udah ya, saya balik ke PPT-nya. Oke. Ini yang tadi. Nah, kemudian sorry ya kalau agak ribut ya, karena anak ibu juga sekolah online. Kami semua, suami ibu juga work from home, jadi semuanya nge-zoom di rumah ini. Kemudian model optimasi ada 3. Seperti biasa ada fungsi objektif, fungsi tujuan yang tadi. Jadi fungsi tujuan itu dia bentuknya formula kan, kayak bentuk rumus seperti tadi, max atau min. Kayaknya ini sudah paham fungsi tujuan. Dia max atau min, terus tujuannya untuk apa? Memaksimumkan atau meminimumkan. Kalau optimasi kita sebutnya mengoptimumkan. Jadi dia bisa kasusnya maksimum. Kalau profit ya, fungsi keuntungan biasanya kita berharap maksimum. Kemudian fungsi biaya biasanya kita menginginkan adanya minimum. Model itu paling sedikit ya harus punya satu fungsi tujuan. Kalau case tadi dia satu fungsi tujuan aja. Tujuannya menghitung keuntungan perusahaan. Yang menjadi output keluarannya berapa banyak komputer standar dan berapa banyak komputer turbo yang diproduksi. Di kasus lain, kita punya yang namanya goal programming. Artinya dia lebih dari satu fungsi tujuan. Nanti ada max 2 kali. Ada max min, atau bisa lebih dari 2. Ini saya bahas yang satu dulu. Kemudian variabel, jangan lupa, nggak tahu lagi apa yang namanya variabel. Jadi variabel itu kuantitas yang harus ada berada dalam kontrol kita. Jadi kita harus memutuskan nilai terbaik dari variabel tersebut. Makanya kita sebut dengan namanya variabel keputusan atau decision variable. Jadi kalau kasus tadi, variabel keputusannya artinya berapa jumlah komputer standar dan berapa jumlah komputer turbo yang diproduksi. Itu namanya decision variable. Constraint, kendala-kendala yang harus dipenuhi, batasan-batasannya. Yang tadi, kendala jam tenaga kerjanya, terus sehari produksi paling banyak berapa untuk standar, paling banyak berapa untuk komputer turbo. Itu constraint. Ada yang bilang kendala, terus ada yang bilang buku Indonesia, saya ada lihat ada yang beberapa bilang batasan. Jadi sama aja sih, boleh kendala, boleh batasan. Istilah Inggrisnya constraints. Contoh lain, constraint itu dapat dibatasi oleh waktu, bahan mentah atau bahan baku, kemudian budget dari keuangannya. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam model Linggo, ya ini yang saya bilang tadi, kalau suka-sukanya ngetik standar and turbo, silahkan. Mau diganti X1 dan X2, silahkan. Bedanya, kalau di Linggo, kasus tadi maksimumkan ya, sama dengan Lindo, kita ngetiknya max. Dia taunya MAX, bukan MAKS. Max. Kalau kita di Lindo, kita langsung ngetiknya max 100X1 tambah 150X2. Benar kan? Terus nggak ada kali-kali.
Bentar ya. Kalau di Lindo kita ngetik fungsi tujuannya apa? Nggak pakai Z juga kan? Langsung max 100 X1 gitu ya. Tambah 150 X2. Seperti ini kan? Kalau di Lindo. Kalau di Linggo kita ngetiknya ada max sama dengan. Jadi max sama dengan. Kemudian 100 X1 harus pakai tanda bintang. Kali operatornya. Jadi 100 bintang standar tambah 150 bintang turbo. Kemudian kalau mau enter ke bawah, kalau di Lindo kita enter-enter aja. Kalau di Linggo kita pakai titik 2, semikolon. Kalau nggak pakai titik 2 nggak bisa diselesaikan, nanti error dianya. Jadi max sama dengan, nanti kalau min juga min sama dengan. Terus kita punya kendala tadi standar sama lebih kecil sama dengan 100. Standar lebih kecil sama dengan 100 nih ya. Standar lebih kecil sama dengan 100. Ingat titik koma. Baru enter lagi ke bawah, turbo kecil sama dengan 120, titik koma lagi. Karena komputer ini sama seperti Lindo, nggak punya tanda lebih kecil sama dengan, karena kita ngetiknya nggak pakai equation, ya kan? Jadi Linggo itu mengadopsi dua karakter, lebih kecil sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan itu untuk nyatakan ini lambang yang sebenarnya. Cara yang lain juga kalau lebih dari berarti lebih dari sama dengan. Gitu ya. Jadi bisa lebih dari sama dengan. Terus kendala yang ketiga tadi, standar ditambah 2 kali turbo. Ingat, 2 kalau kali itu pakai bintang. 2 bintang turbo kecil sama dengan 160 titik koma. Jadi artinya jumlah waktu tenaga kerja yang digunakan untuk standar dengan 2 kali turbo itu harus harus kurang dari atau sama dengan 160. Harus kurang dari atau sama dengan 160. Pakai titik koma. Oke. Nah, ini. Terus kadang kita lihat di buku-buku teks ada tulisan-tulisan gitu loh. Ada yang hijau-hijau seperti ini, itu sebenarnya nggak akan masuk dalam pemrograman. Dia hanya pemberitahuan. Jadi kalau kamu pakai tanda seru di depannya, jadi katanya here is the total profit objective function. Ini adalah fungsi tujuan dari total keuntungan. Nggak masalah mau diketik apapun sepanjang apapun, asal depannya ada tanda seru sama belakang titik koma, dia tidak akan mempengaruhi perhitungan kita. Mau pakai teks Indonesia, teks English, nggak masalah. Tapi ketika di model, ketiknya gini, max sama dengan 100 bintang standar tambah 150 bintang turbo. Constraint-nya, nah kalau langsung kan constraint. Kalau Lindo ada tulisan subject to. Kalau Linggo nggak ada. Mau ditambahin seperti ini, constraint-nya boleh ditulis keterangannya, silahkan. Batas kapasitas produksinya ya kan. Standarnya paling banyak 100, turbo paling banyak 120. Kemudian batasan jumlah pekerjanya, jam kerjanya ini our labor supply is limited. Nah, standar tambah 2 kali turbo kecil sama dengan 160. Tidak mau mengetik yang tulisan hijau juga silahkan langsung ke formulanya. Nah, sekarang kita coba objektifnya 0. Yang sudah ada Lindonya mungkin bisa Linggonya mungkin bisa sambilan silahkan. Jadi kamu juga bisa coba.
Mana ya? Muncul nggak? Munculkah Muncul, linggonya? Bu. Muncul, Bu. Oke, kalian boleh sambilan dicoba. Buka yang extension aplikasi ya. Buka yang extension aplikasi. Nah, silakan dicoba yang standar turbo dengan standar tadi. Jadi, pakai huruf besar semua silakan. Max sama dengan 100 bintang X1 ditambah 150 bintang X2 titik koma. Langsung standar. Kecil sama dengan 100, standar. X1 kecil sama dengan 100. Kemudian X2 kecil sama dengan 120. Terus X1 ditambah 2. Nah, jangan ketik 2X2 seperti ini. 2 dikali X2 kecil sama dengan 160. Nah, saya lupa titik komanya. Terakhir, kalau sudah selesai, N. Ketik solve-nya itu, cari yang di toolbar tulisan Linggo, nanti ada solve. Nah, dia keluar seperti ini. Ini ada Linggo solver status. Oke. Yang ini solution report. Ini solution report. Jadi dia akan memberikan kita laporan solusinya. Katanya Global Optimal Solution Found. Keluar ya tulisan saya ini? Keluar, Bu. Solution report-nya? Keluar, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Takut aja nanti saya ngomong sampai akhir rupanya screen saya nggak berubah-ubah. Makanya saya nanya-nanya terus, bentar-bentar saya nanya. Nanti saya ngoceh sendiri di sini. Global Optimal Solution Found artinya solusi global optimal diperoleh. Objective value, nilai fungsi tujuannya, ini bacanya gimana nih? 14.500 bacanya. Invisibilities 0, sama kayak si Lindo ya. Kalau dia dapat solusi optimal, berarti invisibility-nya 0. Total solver iteration 0, berarti dia cepat dapatnya. Model class, nah nanti saya akan jelasin satu-satu. Dia hebatnya Linggo, dia bisa ngasih tahu kita model class, LP, linear programming. Dia sudah tahu dari model yang kita masukkan. Dia bilang LP, linear programming. Nanti saya kasih tahu semua kodenya. Total variable, ngasih tahu pula variabelnya 2. Benar, X1 dan X2. Kemudian non-linear variable, kita belum berbicara tentang non-linear, 0. Adakah variabel yang integer? 0. Total constraint, kendalanya, kenapa bisa 4 dia ngitung di sini? Kendala non-negatif selalu dihitungnya kalau di Linggo. Jadi kendala kita tadi sebenarnya yang pertama kan X1 kecil sama dengan 100. Yang kedua, X2 kecil sama dengan 120. Yang ketiga, X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 160. 3 kan? Tambah 1 yang kendala non-negatif. Jadi total constraint-nya 4. Nggak ada kendala non-linear. Total non-zero, yang tak nolnya, jadi non-zero itu dari sini. Kalau variabel atasnya 2, kemudian bawahnya 4, jadi 6. Paham? Tampilan ini sama kan seperti di Lindo, ada value, ada reduce cost, ada slack atau surplus, ada dual price. Jelaskah? Seperti ini. Kalau dia di solve, dia nggak nanya kalau ini mau analisis sensitivity analysis or not. Nggak nanya, nanti ada cara lain. Pahamkah ini? Cara solve-nya ketik biasa, carinya di solve. Jadi nilainya apa? Lihat di sini, X1-nya 100, X2-nya 30. Klopkah dengan fungsi tujuannya 14.500? Kita dapat X1-nya 100, X2-nya 30.
Sedangkan Z tadi 100x1 tambah 150x2. Artinya 100 kali 100 harus 50 kali 30. Yang ini 10.000 ya. Ini 4.500. Benar ya, 14.500. Nah, ya, 14.500. Oke. Ini decision variable. Atau yang namanya variabel keputusan, decision variables. Pahamkah ini? Mungkin mau dicatat yang sintaknya ya. Bentar. Nah, ini mungkin. Ini boleh kamu screenshot, jadi bisa dicoba. Jangan lupa di N-nya. Oke, saya balik ke PPT. Di PPT ada juga sih, tapi dia pakai yang standar sama turbo, diketik silakan. Mana tadi ya? Nah, ini yang tadi kan. Tampilannya agak beda. Sama aja sih. Nah, ini. LP ya, model kelasnya LP, state-nya global optimum, iterasinya ada yang muncul 2, ada yang 0, tergantung prosesor komputer laptop kita. Tapi yang lain nggak pengaruh sih. Variabelnya 2 gitu ya, constraint-nya 4, non-zero-nya 6. Generator memory use 3 kilobyte gitu. Ellipse runtime, hour, minutes, second, jadi waktu pengerjaan. Beda-beda ini bisa. Tergantung kecepatan prosesor komputer kita. Ini status solver status window. Jadi jendela status kita, Lingo solver status. Oke, kayaknya berarti habis Ibu nih. Nanti kalau putus tolong sambung lagi ya. Kalau putus tolong rejoin lagi ya. Nanti habis hari ini Zoom Pro saya. Tolong rejoin di akun yang sama lagi ya kalau habis. Kemudian variabel box variable. Ada kotak variabel. Jadi kotak variabel ini menunjukkan total jumlah variabel dalam model. Jadi dia nanti seperti saya bilang tadi ada juga modelnya yang non-linear. Nah, kalau seperti ini linear. X tambah Y sama dengan 100. Kalau yang di bawah, X kali Y sama dengan 100. Ini yang namanya non-linear. Paham ya? Ada lagi kan kalau model yang lain, X kuadrat tambah Y sama dengan 100. Dia bisa tahu sendiri dari tanda kali dengan tambah kita. X kuadrat, yang di bawah ini kan X kuadrat. Yang di bawah yang as another example. Ini ya, X kuadrat tambah Y sama dengan 100. Oke. Terus ada kotak kendala, constraint box. Constraint box itu, kotak kendala menunjukkan total constraint yang diekspansi dalam model. Kemudian juga dia juga menunjukkan jumlah-jumlah kendala yang non-linear. Kemudian ada non-zero box. Non-zero box itu seperti yang saya jelasin tadi, itu jumlah yang variabel yang non-linear juga dia akan nyebutin. Jadi sebenarnya tambahan dari variabel keputusan sama yang diselect surplus. Kemudian punya namanya generator memory use box. Generator memory. Yang ini generator memory. Ini. Penggunaan memorinya berapa. Beda-beda itu bakal. Kemudian ada ellipse runtime box. Ellipse runtime box itu menunjukkan total waktu yang digunakan untuk menggenerate atau menyelesaikan model. Jadi bukan waktu kita ngetik, itu bukan. Waktu yang begitu sorting keluar. Nah, itu waktunya ellipse time. Itu time figure. Jadi tergantung juga berat atau enggaknya laptop kita. Kalau model sederhana seperti ini, pasti dia 0. Nanti kalau variabelnya udah banyak, dia ada keluaran detiknya kok, lama runningnya. Berapa menit, berapa detik. Bahkan ada, makanya dia buat hour, jam, minute,
menit sama second, detik. Kemudian ada solver status box. Nah, ini. Jadi ada model kelas yang saya bilang tadi. Model kelas yang sering muncul inilah LP, KP, CON, NLP, MILP, MIKP, MIKON, MINLP, ada semua singkatan nih. PILP, PIKP, PIKON, dan PINLP. Ini udah standar singkatannya, jadi bukan suka-suka. Bukan Prolin, jadi singkatannya Prolin, nggak apa PL, nggak. Dia bacanya LP, Linear Programming. Kalau kuadrat namanya KP, Quadratic Programming. Kemudian state. State-nya itu dia akan memberikan status solusi sekarang. Jadi yang possible yang mungkin tuh global optimum katanya, local optimum, feasible, ini kan optimum global, optimum lokal. Feasible itu layak, invisible tidak layak, unbounded tidak terbatas, interaktif berarti kacau, terganggu, undetermined tidak dapat ditentukan. Kadang kan pas kita solve dia misalnya invisible solution, nanti dia keluar invisible. Kalau terlalu besar berarti dia unbounded. Objektif, objektif itu current value, nilai sekarang dari fungsi objektif, nilai fungsi tujuannya. Invisibility, berapa jumlah kendala yang berlawanan atau yang diganggu. Invisibility. Jadi kalau dapat nilai fungsi objektifnya, pasti invisibility-nya 0. Iteration, iterasi ya, jumlah berapa iterasi penyelesaian. Nah, ini model class field tadi. Model class field yang pertama yaitu LP, yang tadi saya bilang itu namanya linear programming. Semua ekspresinya linear. Terus modelnya itu mengandung yang tidak ada yang bulat pokoknya. No integer restriction. Jadi semuanya linear aja biasa. Tidak ada batasan integernya. KP itu quadratic programming, quadratic program, pemrograman kuadrat. Jadi pemrograman kuadrat artinya semua ekspresinya itu linear atau kuadrat. Modelnya convex. Kemudian tidak ada batasan nilai integer. Nggak dibatasin. Dia nggak membatasi apakah variabel keputusannya harus integer atau tidak. Kalau cone itu kayak cone ya. Es krim cone, es cone itu conic program kerucut ya. Conic program itu apa? Modelnya itu conic. Second order cone, pemrograman derajat kedua, dan semua variabelnya continue. Masih ingatkah variabel continue? Ada yang discrete, ada yang continue. Kayak gini. Gini kan continue namanya. Ada dalam interval gitu. Continue. Kemudian NLP, non-linear programming. Jadi at least ada sedikitnya satu dari model itu yang non-linear, yang variabelnya non-linear. Satu aja dia disebut NLP. MILP, Mixed Integer Linear Program. Jadi ekspresinya linear, tapi pembatasannya ada beberapa yang bernilai bulat, ada yang tidak. MIKP, Mixed Integer Quadratic Program. Semua ekspresinya bisa linear atau kuadratik. Yang kuadrat ya, tahu kan yang variabelnya, yang jadi nanti fungsi tujuannya misal kayak gini. Nah, seperti ini. Atau nah gini. Oke. Itu sudah quadratic programming. Kalau MICON, Mixed Integer Conic Programming, jadi modelnya itu conic, kemudian ada variabel yang dibatasi dengan variabel yang bentuknya integer. Conic ini jarang kita pakai, yang conic. Nanti sebenarnya ada conic, ada convex, ada concave, yang ngambil program nonlinear. Ini saya bahas di sana. Mata kuliah pemrograman linear kami bahas di sana. Ada conic programming, convex programming, ada concave programming. Nggak mau dihapus dia. Saya stop share dulu.
Masih ya. Bentar ya. Kayaknya bentar lagi kalau putus sambung ulang ya. Saya belum selesai. MINLP. Mix juga, mix integer nonlinear programming. Kok tinggalan mixnya nih ya. Ada mixnya ya. Udah muncul ya PPT-nya? Kalau mix integer nonlinear, berarti paling sedikit ada satu yang nonlinear. Di mix, ada sebagian yang bernilai integer, ada sebagian yang tidak. Kalau PILP ini yang paling umum, pure integer linear programming. Dia mau semuanya bentuknya linear dan semua variabelnya dibatasi dalam bentuk integer. Inilah yang biasa dipakai di IP, di integer programming. Variabelnya maunya semuanya bulat. Kalau PIQP ya pure integer quadratic programming. Pemrogramannya nonlinear, tapi semuanya dibatasi untuk bernilai integer. Pikun pure integer conic. Sama aja semuanya. Jadi intinya kayak gini. Pikun sama PINLP, ini juga PINLP pure integer nonlinear programming. Jadi kalau LP